Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Lubis, NIM 2440507, Fakultas Ekonomi Syariah, jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah mata pelajaran Ilmu Alamiah Dasar dengan dosen pengampu yang bernama Ibu Rini Hayati Lubis, dan untuk mempresentasikan hasil materi saya tentang biosfer dan makhluk hidup serta asal mula kehidupan di bumi. Jadi saya akan mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul biosfer dan makhluk hidup serta asal mula kehidupan di bumi. 1. Pengertian biosfer. Biosfer adalah bagian dari bumi yang mendukung kehidupan, mencakup seluruh ekosistem tempat makhluk hidup dapat berkembang. Biosfer meliputi 3 komponen utama. 1. Litosfer atau lapisan tanah dan batuan tempat organisme hidup, termasuk daratan, pegunungan, dan dasar laut. 2. Hidrosfer, semua bentuk air bumi seperti lautan, sungai, dan danau yang menjadi habitat bagi makhluk hidup. 3. Atmosfer atau lapisan udara yang mengandung oksigen, karbon dioksida, dan gas lain yang diperlukan untuk kehidupan. Biosfer berfungsi sebagai sistem yang saling terkait, di mana energi dari matahari memungkinkan interaksi antara organisme dan lingkungannya melalui rantai makanan dan siklus biokimia seperti siklus karbon, nitrogen, dan air. 2. Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, tumbuh, berkembang biak, beradaptasi, dan bereaksi terhadap rangsangan. Makhluk hidup dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, antara lain: 1. Mikroorganisme atau bakteri, virus, jamur, protista. 2. Tumbuhan, berperan dalam fotosintesis untuk menghasilkan oksigen dan makanan. 3. Hewan, memiliki sistem saraf untuk bergerak dan beradaptasi dengan lingkungan. 4. Manusia, atau sebagai makhluk sosial dan budaya yang memiliki kemampuan berpikir serta menciptakan teknologi untuk bertahan hidup. Makhluk hidup berintegrasi dalam biosfer dengan cara yang kompleks, seperti melalui rantai makanan, simbiosis, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Dalam perspektif antropologi, manusia memiliki peran unik dalam biosfer karena kemampuannya untuk mengubah lingkungan melalui teknologi dan budaya. 3. Asal mula kehidupan di bumi. Asal-usul kehidupan di bumi masih menjadi topik penelitian yang terus berkembang. Tetapi para ilmuwan umumnya mendukung teori bahwa kehidupan berasal dari proses kimia yang berlangsung miliaran tahun yang lalu. Berikut adalah beberapa teori utama yang menjelaskan bagaimana kehidupan bisa muncul di bumi. Teori yang pertama yaitu teori abiogenesis atau teori kimiawi. Teori ini menyatakan bahwa kehidupan muncul secara bertahap dari bahan kimia sederhana menjadi struktur yang lebih kompleks. Proses ini kemungkinan terjadi dalam beberapa tahap. Tahap yang pertama, pembentukan molekul organik. Sekitar 4 miliar tahun lalu, atmosfer bumi purba mengandung gas seperti metana, amonia, hidrogen, dan uap air. Petir atau energi dari radiasi matahari mungkin telah memicu reaksi kimia yang membentuk molekul organik sederhana seperti asam amonia dan nukleotida. Percobaan Miller-Urey pada tahun 1953 menunjukkan bahwa senyawa organik dapat membentuk dalam kondisi mirip dengan bumi purba. Tahap yang kedua, terbentuknya makromolekul. Molekul sederhana kemudian bergabung membentuk protein.
lipid, dan asam nukleat atau seperti RNA dan DNA yang merupakan dasar bagi kehidupan. Tahap yang ketiga, munculnya protobion. Molekul organik ini kemudian membentuk struktur seperti membran sel sederhana yang dikenal sebagai protobion yang bisa bereplikasi dan berkembang menjadi bentuk kehidupan primitif. Tahap yang keempat, hipotesis RNA World. RNA diperkirakan merupakan molekul pertama yang bisa menyimpan informasi genetik dan berperan sebagai enzim atau ribozim sebelum akhirnya DNA berkembang sebagai sistem genetik utama. Teori kedua yaitu teori panspermia. Teori ini menyatakan bahwa kehidupan mungkin berasal dari luar angkasa dan dibawa ke bumi melalui meteorit atau komet. Beberapa bukti menunjukkan bahwa asam amino dan molekul organik telah ditemukan pada meteorit yang jatuh ke bumi, mendukung kemungkinan bahwa unsur-unsur dasar kehidupan mungkin berasal dari luar angkasa. Teori ketiga yaitu teori evolusi biologis. Setelah kehidupan pertama muncul, evolusi melalui seleksi alam atau seperti yang dijelaskan oleh Charles Darwin memungkinkan organisme untuk berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks. Mikroorganisme awal berevolusi menjadi organisme multiseluler yang kemudian berkembang menjadi berbagai spesies tumbuhan, hewan, dan akhirnya manusia. Kaitan dengan antropologi. Dalam antropologi, pemahaman tentang asal-usul kehidupan penting karena membantu menjelaskan evolusi manusia dari nenek moyang primata hingga Homo sapiens modern. Studi tentang DNA, fosil, dan perubahan ekologi menunjukkan bagaimana manusia beradaptasi dan berkembang dalam ekosistem yang terus berubah. Kesimpulan yang pertama, asal mula kehidupan di bumi merupakan proses yang kompleks dan masih terus diteliti. Berdasarkan teori ilmiah yang ada, kehidupan memungkinkan besar berasal dari reaksi kimia yang menghasilkan molekul organik sederhana yang kemudian berkembang menjadi organisme hidup pertama melalui proses abiogenesis. Teori lain seperti panspermia juga mengusulkan bahwa unsur-unsur kehidupan mungkin berasal dari luar angkasa. 2. Setelah kehidupan muncul, evolusi melalui seleksi alam memungkinkan organisme berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks termasuk manusia. Dalam konteks antropologi, pemahaman tentang asal-usul kehidupan membantu menjelaskan evolusi manusia dan bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan. 3. Jadi, kehidupan di bumi bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses yang panjang, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kimia, fisika, dan evolusi. Sekian presentasi dari materi saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton video saya.